Shalom, selamat pagi adik-adik. Di sini Ibu akan bercerita tentang Paulus dan Silas, terdapat di Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai 40. Di sini terdapat cerita Alkitab. Pada suatu hari Paulus dan Silas pergi ke pintu gerbang dan menemukan tempat sembahyang. Lalu Paulus bertemu dengan seseorang hamba perempuan yang mempunyai roh jahat atau tenun, karena orang-orang selalu mengikuti Paulus, tetapi Paulus tidak tahan akan gangguan itu. Ia berpaling kepada mereka. Lalu dia mengusir roh jahat itu. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini, di mana perempuan ini kerasukan roh jahat di dalam tubuhnya. Jadi Paulus berusaha mengeluarkan roh jahat tersebut yang ada dalam perempuan ini. Setelah itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Maka mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka menghadap penguasa. Setelah itu mereka menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota tersebut. Kepala penjara menyiksa mereka lalu melemparkan mereka ke dalam penjara. Di penjara paling tengah, kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Jadi mereka tuh dibelenggu dan dipasung oleh pengawal penguasa itu. Nah, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas ini bernyanyi, berdoa kepada Allah agar Allah membantu dan bisa mengeluarkan mereka di penjara tersebut. Orang-orang hukuman lainnya juga mendengarkan puji-pujian. Lalu penjabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar meninggalkan kota tersebut karena mereka merasa terganggu oleh kehadiran Paulus dan Silas ini. Akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas dan melanjutkan penginjilan atau melanjutkan pergi menginjil. Untuk mereka berdua melanjutkan penginjilan karena mereka berdua ini salah satu dari misionaris yang pergi menginjil kota-kota tersebut. Di sini di mana cerita ini untuk orang-orang di masyarakat atau orang-orang yang tidak yakin akan Tuhan Yesus sendiri. Di sini juga perempuan ini percaya bahwa yang bisa mengeluarkan roh jahat di dalam dirinya adalah Paulus dan Silas, karena dia tahu Paulus dan Silas ini pergi menginjil ke suatu kota dan
perempuan ini percaya bahwa ia bisa sembuh oleh Paulus ini, karena Paulus ini juga diperintah oleh Tuhan, dia menginjil ke suatu kota di mana banyak orang-orang yang tidak percaya akan Yesus Kristus tersebut. Jadi di sini di mana Paulus dan Silas ini melanjutkan perjalanannya, pergi menginjil ke kota-kota untuk memberi pengetahuan kepada orang-orang dan masyarakat yang tidak mengenal akan Allah tersebut. Jadi mereka berdua ini menginjil firman Tuhan ke kota-kota dan ke desa-desa, agar masyarakat tersebut mengerti bahwa di mana Tuhan Yesuslah yang menjadi juru selamat hidup manusia tersebut, di mana kita sebagai orang Kristen percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus yang mempunyai kehidupan kita, memiliki kehidupan kita yang diberikan kepadanya. Lalu di mana kita sebagai manusia tidak boleh melakukan pelanggaran tersebut, yang melanggar aturan dan firman Tuhan, maka akan terjadilah yang merasuk kita atau ajaran-ajaran sesat, di mana kita tidak mengetahui firman dan isi firman tersebut dan mengetahui isi dari firman tersebut. Jadi kita sebagai manusia menanamkan iman kita masing-masing agar kita percaya bahwa Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kita. Kita berpegang kepada iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan kita, dan kita tidak pernah akan takut kalau kita berserah kepada Tuhan dan memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka kita tidak akan merasa takut di dalam dunia ini yang banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang tidak seperti dan sama seperti ajaran firman Tuhan tersebut. Tetapi kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, mungkin adik-adik yang sudah mempunyai dan memiliki iman, mengerti bahwa di dalam diri masing-masing kita menanamkan iman serta pengharapan kita kepada Tuhan, agar kita tidak merasa takut akan gangguan setan dan roh jahat di dalam diri kita, karena Tuhanlah yang menjadi penguasa akan diri kita masing-masing. Jadi itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih.